Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Windato Channel, channelnya burung perkutut Nusantara. Salam rahayu, salam sejahtera untuk semua, khusus pecinta burung perkutut. Pengalaman atau menjawab suatu pertanyaan dari sahabat kita, yaitu bagaimana cara merawat harian dan pemberian pakan harian. Sebenarnya sudah pernah saya konten atau pernah saya berbagi pengalaman terkait masalah ini, tapi di sini saya akan berusaha menjawab dan memberikan pengalaman lagi di konten yang baru ini. Terkait masalah untuk rawatan harian di saya, dari hari Senin sampai hari Sabtu. Di hari Senin, itu burung perkutut saya rawat seperti biasa, dalam arti pagi kena embun, jemur, kalau ada panas. Sehabis jemur sampai jam 11 atau jam 12 saya pinggirin ke tempat yang teduh atau tidak bersentuhan langsung dengan cahaya matahari. Itu sampai sore di situ standby. Proses itu berlangsung sampai hari Kamis. Proses itu berlangsung sampai hari Kamis. Di hari Jumat, di waktu pagi, itu pun sama, tetapi tidak saya jemur. Begitu saya keluarkan dari rumah, itu burung langsung saya taruh di tempat yang sekiranya tidak kena panas. Di Jumat sore, menjelang sore jam 5 atau jam setengah 6, itu khusus burung perkutut saya yang sudah gacor, itu saya pegang dan saya bersihkan tempatnya, dan burung itu saya kasih jamu racikan saya sendiri dan saya tambah puding, yaitu kacang hijau. Berapa saya memberikan kacang hijau? Kacang hijaunya yaitu 4 butir. Berapa biji atau berapa butir untuk pemberian jamu? Jamu saya berikan 1 butir. Itu untuk rawatan harian saya. Berbeda lagi dengan rawatan kalau misal kita ada mau untuk lomba ataupun untuk gantangan, atau istilahnya kita mencari partner sesama penghobi, mencari hiburan di luar sana sama penghobi burung perkutut. Itu beda lagi rawatannya. Oke lor, itu terkait masalah perawatan saya harian. Kenapa di hari Jumat itu saya beri jamu? Agar kondisi tubuh burung perkutut itu sendiri mengalami kesehatan yang bagus atau ada sehatnya yang maksimal. Kenapa seperti itu? Karena saya di hari Sabtu dan Minggu saya orangnya di rumah. Dalam arti di rumah, saya menikmati anggungan burung itu sendiri. Dari pagi sampai sore saya sampai di rumah, ya ada keluarlah sebentar beberapa jam, tetapi saya lebih banyak dominan di rumah di hari Sabtu dan Minggu itu. Di hari Sabtu dan Minggu itu saya tidak rawat, cuman saya cek kontrol dalam arti bentuk makan. Di saat hari Jumat dan Sabtu dan Minggu itu saya maksimalkan pemberian pakannya itu di ketan hitam lur. Tuh, diperhatikan di ketan hitam. Itu ya lur, itu khusus rawatan saya harian. Dan itu khusus burung perkutut saya yang sudah gacor dan yang sudah jinak. Berbeda lagi rawatan metode yang masih perlu proses tahapan demi tahapan, apalagi kalau burung perkutut masih baru di saya, masih 1 hari atau sampai baru seminggu, itu beda-beda lagi rawatannya. Gitu loh. Semua burung perkutut rawatan saya itu berbeda-beda ataupun bervariasi, tidak bisa disamaratakan. Itu terkait masalah burung kesayangan saya yang ada di rumah saya. Gitu ya lor. Jadi tidak dominan rawatan 1 sampai 2 sampai 3 dari masing-masing burung perkutut itu saya samakan, itu tidak. Itu untuk dipahami seperti itu lor. Terkait masalah pakan, pakan saya ganti di hari Senin di saat waktu saya ada rawatan awal. Pakan saya ambil, saya bersihkan. Air minum itu kalau saya pribadi, mohon maaf, kalau saya pribadi air minum burung perkutut itu saya ganti 2 hari sekali, khusus untuk burung perkutut yang sudah gacor gitu loh. Tapi saya kembalikan lagi ke sahabat burung mania,
Ada kala yang biarin sampai lumutan atau segala macam, itu silahkan, itu kita pandangan masing-masing, kita mempunyai versi masing-masing. Tapi kalau saya pribadi, saya melakukan hal itu, yaitu membersihkan tempat pakan, air, dan pakan untuk burung itu sendiri. Saya melakukan pembersihan 2 hari sekali untuk khusus air itu sendiri. Terus masalah air saya menggunakan air galon isi ulang itu lur. Jadi istilahnya airnya biar ada bersihnya sedikit lah. Kalau terkait masalah ada bakteri atau tidaknya, saya tidak bisa bilang. Karena yang namanya bakteri tidak mampu dilihat oleh kasat mata kita sendiri. Gitu lur. Yang jelas kita hanya mengantisipasi masalah pakan. Oke, tadi sudah saya jawab. Terkait masalah pemberian jamu itu tadi sudah saya berikan jawaban. Terkait masalah rawatan istilahnya dari tahapan demi tahapan selama 1 minggu itu sudah saya jawab. Seperti itu metodenya. Karena saya metodenya seperti itu kan, di hari Senin sampai hari Jumat itu saya tidak di rumah lur. Saya di rumah, sampai rumah itu jam 4 atau jam 5. Otomatis saya tidak menikmati anggungan burung itu sendiri. Makanya burung sering saya sentuh atau saya pegang ya karena saya jarang di rumah di saat waktu siang. Jadi sangat jarang sekali saya bersentuhan langsung dengan burung-burung perkutut kesayangan saya itu. Makanya larinya saya, bagaimana metodenya, trik saya agar burung perkutut itu tetap jinak ke saya. Itu tadi tetap saya pegang dikala waktu senggang saya di rumah. Entah itu malam, entah itu sore, itu pasti saya pegang. Mas, ada berapa burung mas di rumah Mintato Channel? Saya kalau nggak salah itu ada 32 burung perkutut yang belum jadi. Kalau nggak salah itu beli di Omyok atau beli di Pemikat itu masih ada 6 kalau nggak salah yang belum saya pisah. Masih dalam tahapan masuk karantina awal. Itu loh. Terus selanjutan terkait masalah waktu malam hari, Mintato Channel itu merawatnya bagaimana? Kalau malam hari saya biasa. Saya masukkan, cara menggantang di rumah, saya naruh waktu istirahat itu juga berjejer. Seperti saya menjemur, berjejer seperti itu. Tidak saya jauhkan 2 meter, 2 meter yang nggak muat lah tempatnya kalau tempat saya gitu loh. Terkait masalah semua sistem burung itu tergantung dari rawatan kita sebenarnya loh. Istilah kata kalau orang Jawa bilang ya mergo saka kulino ya engko ya biasa. Nah, disitulah. Dari awal karena sudah terbiasa nanti juga akan terbiasa dengan keadaan situasi seperti itu. Gitu intinya. Nah, maka dari itu kalau saya pribadi saya juga tidak mau mengasumsikan atau menyarankan semua rawatan saya itu dipakai oleh sahabat Mintato Channel. Tapi alhamdulillah waktu itu ada yang minta pertanyaan, istilahnya minta suatu gambaran ke saya sebelum saya membuat konten atau membuat terkait masalah dunia perkutut di YouTube. Sempat ada sahabat dari samping kecamatan itu bertanya, mas begini-begini bagaimana caranya. Alhamdulillah saya kasih gambaran seperti persis yang saya ceritakan di konten-konten saya. Burung perkutut dia jinak dan akhirnya dia burungnya jadi gacor menggunakan metode saya, alhamdulillah gitu loh. Maka dari itu saya tidak menyarankan, tetapi kalau mau memakai metode saya ya is okay. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat Mania Nusantara yang sudah menggunakan metode saya. Insya Allah lur, semua kalau memang mau pakai metode saya, insya Allah kalau memang ada kesabaran, tingkat kesabarannya tinggi, prosesnya itu memang panjang, terus memang semua harus konsisten, semua dilalui demi tahapan, insya Allah lur, burung perkutut kita akan seperti apa yang kita harapkan. Kuncinya di situ. Kalau memang mau beli burung langsung enak door loss, itu pun belum tentu. Ya cari burung yang sudah jadi. Itu pun tidak menjamin pindah kandang, pindah tempat itu akan seperti yang di tempat yang dulu. Oke, mungkin bisa seperti itu, tapi tahapannya juga lama waktunya, bisa 1 bulan ataupun 2 bulan dia mau bunyi lagi, gitu loh. Karena yang namanya burung perkutut itu beradaptasinya itu tidak semudah apa yang kita pikirkan, gitu loh. Oke ya lor, untuk masalah tanya jawab yang kemarin terkait masalah rawatan harian saya pribadi seperti itu, khusus burung-burung perkutut.
yang sudah kacau di Windarto Channel. Dan di situ juga saya melampirkan alasan-alasan kenapa rawatan dari hari Senin sampai hari Jumat, terus Sabtu Minggu kenapa tidak ada prosesnya. Itu karena di Sabtu Minggu burung perkutut itu sudah suruh saya netral karena mau saya nikmatin suara anggungannya itu sendiri. Oke lor, mudah-mudahan berbagi pengalaman Windarto Channel bermanfaat. Banyak kata salah ucap, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada sahabat Windarto Channel dan sahabat pecinta perkutut lokal alam senusantara. Salam rahayu, salam sejahtera untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.